Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan mengenai jaringan embrional pada tumbuhan, yang mana pada materi hari ini kita akan membaginya ke dalam 3 subtopik. Yang pertama yaitu mengenai jaringan embrional, lalu yang kedua yaitu jaringan dewasa, dan yang terakhir yaitu jaringan pembuluh. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Robi Andika Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 019, kemudian rekan Saya Anissa Zara Brianti dengan NIM 027. Saya Fania Sindiartari dengan NIM 029. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fania. Dipersilakan untuk Fania. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu tentang pengertian jaringan embrional. Nah, jaringan embrional itu merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang aktif, membelah secara mitosis dan belum mengalami diferensiasi atau meristem. Sel ini menjadi sumber utama dalam pertumbuhan tanaman, baik memanjang, yaitu secara primer, atau menebal secara sekunder. Selanjutnya, proses pembentukan jaringan embrional. Yang pertama ini zigot. Zigot itu merupakan hasil pembuahan sel sperma dan ovum yang mengalami pembelahan menjadi morula. Lalu morula merupakan bola padat sel hasil pembelahan dari zigot dan mengalami pembelahan lanjutan serta mulai berdiferensiasi menjadi blastula. Nah, blastula ini merupakan bola berongga dengan rongga di dalam yang disebut dengan blastozoel, lalu mengalami gastrulisasi dan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm yang merupakan lapisan luar, mesoderm yang merupakan lapisan tengah, dan endoderm yang merupakan lapisan dalam. Dari 3 lapisan embrional ini kemudian terbentuk jaringan dan organ-organ tubuh yang merupakan proses organogenesis. Selanjutnya ciri-cirinya yaitu sel hidup, kecil, berbatasan rapat tanpa ruang antar sel, yang memiliki tipe selulosa dan masih elastis untuk memudahkan pembelahan. Inti selnya relatif besar, sitoplasmanya padat dan kaya protoplasma. Vakuolanya kecil, belum berkembang namun jumlahnya banyak. Plastidanya belum matang, berproplastida, belum berubah menjadi kloroplas, kromoplas atau leukoplas. Metabolisme selnya tinggi, aktif, melakukan sintesis protein, enzim, dan energi untuk mendukung pembelahan. Nukleusnya jelas karena aktivitas sintesis RNA tinggi untuk persiapan pembelahan mitosis. Nah, bentuk selnya ini isodiametris yang bentuknya itu hampir sama panjang, lebar, dan tinggi. Bulat, oval, atau prisma pendek. Dindingnya tipis, intinya besar, protoplasmanya padat, vakuolanya kecil tanpa ruang antar sel. Selanjutnya jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan letak, yaitu ada apikal. Apikal ini berada di ujung batang dan akar primer untuk pertumbuhan primer. Interkalar berada di pangkal ruas dan batang untuk pertumbuhan cepat. Lateral berada di sisi batang dan akar kambium untuk pertumbuhan sekunder. Yang kedua ada berdasarkan asalnya. Yang pertama ini ada promeristem, yaitu meristem yang paling awal pada embrio. Yang kedua meristem primer, dari promeristem menghasilkan jaringan primer. Dan yang ketiga meristem sekunder dari jaringan dewasa yang bersifat meristematis lagi, misalnya seperti kambium. Selanjutnya fungsi dari jaringan meristem. Yang pertama pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini fungsinya untuk menambah panjang batang dan akar.
Lalu pertumbuhan sekunder untuk menambah diameter batang dan akar, yaitu sebagai penebalan. Selanjutnya pembentukan jaringan permanen, yaitu menghasilkan jaringan dewasa seperti epidermis, korteks, xilem, flum, dan lainnya. Yang terakhir regenerasi sebagai untuk memperbaiki jaringan seperti menumbuhkan organ baru, yaitu tunas, akar adventif, dan yang lainnya. Nah, ini gambarnya. Pada gambar kiri, ini ujung batang atau shoot apical meristem. Nah, ini young leaf yang bagian ini, yaitu bakal daun yang tumbuh dari pucuk. Lalu protoderm yang ini, lapisan paling luar yang akan berkembang menjadi epidermis batang dan daun muda. Shoot apical meristem, yaitu pusat pembelahan sel yang memanjang ke atas atau sumber pertumbuhan primer batang. Lalu central mother cell, yaitu sel-sel pusat yang terus membelah menghasilkan jaringan turunan. Yang ini crown meristem, yaitu jaringan embrional di bawahnya protoderm sebagai calon jaringan dasar seperti parenkim, kolenkim, sclerenkim, dan mesofil daun. Lalu ada prokambium. Prokambium itu pita jaringan memanjang di dalam calon pembentuk sistem pembuluh, xilem, dan flum primer. Lalu node yaitu titik pada batang yang menjadi tempat daun, cabang, atau tunas aksilar menempel. Jadi bakal yang tumbuh seperti ini ya. Lalu axillary boot primordium yaitu cikal bakal tunas samping atau axillary yang bisa tumbuh menjadi cabang. Lalu ada base of subtending leaf, yaitu pangkal daun yang berada di bawah pucuk atau tunas baru. Pit atau empulur sebagai bagian dasar batang, jaringan dasar yang banyak parenkimnya. Lalu yang bagian kanan ini, sebentar ya. Yang bagian kanan ini ada root hair. Root hair ini atau rambut akar ya, ini yang memodifikasi epidermis untuk memperluas penyerapan air dan mineral. Lalu ada protoderm yang merupakan lapisan luar di akar muda yang akan menjadi epidermis akar, termasuk rambut akar untuk menyerap air dan mineral. Lalu crown meristem yang merupakan lapisan tengah yang akan menjadi korteks akar, parenkim penyimpan, dan jaringan dasar lainnya. Lalu ini ada prokambium. Prokambium ini yang letaknya paling dalam dan yang akan membentuk silinder pusat dengan xilem dan flum primer. Lalu ini root apical meristem yang merupakan daerah pembelahan aktif di belakang root cap. Dan root cap yang merupakan tudung akar untuk melindungi ujung akar saat menembus tanah. Nah, jaringan embrional adalah jaringan muda di ujung akar dan batang yang aktif membelah. Dan muncul 3 jaringan awal yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Yang dimana protoderm itu ada di lapisan yang paling luar. Sel-selnya kecil, rapat, dan tipis. Dari protoderm terbentuk epidermis, yaitu kulit luar tumbuhan. Epidermis bisa berubah menjadi stomata, rambut akar, trikoma, atau filamen. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam, mengatur pertukaran gas, dan membantu tumbuhan beradaptasi. Lalu prokambium ini berada lebih dalam dari protoderm ya. Prokambium ini bentuknya memanjang sejajar batang atau akar. Dari jaringan ini terbentuk xilem dan flum. Xilem membawa air dan mineral dari akar, sedangkan flum yang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun. Pada tumbuhan yang berkayu, prokambium juga bisa berkembang menjadi kambium untuk pertumbuhan sekunder. Meristem dasar
Meristem dasar terletak di antara protoderm dan prokambium. Dari sini terbentuk jaringan sklerenchyme yang menjadi penunjang kuat pada organ yang sudah tua dan mesofil daun. Dari sini kesimpulan dari jaringan embrional yaitu protoderm itu membentuk pelindung luar, prokambium membentuk jaringan angkut, dan meristem dasar yang akan membentuk jaringan penunjang dan penyimpan. Tiga jaringan ini bersama-sama menjadi dasar pertumbuhan primer tumbuhan. Selanjutnya jaringan dasar akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Azhar. Terima kasih Fania atas penjelasan untuk jaringan embrionalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar. Next. Jaringan dasar merupakan jaringan yang menyusun sebagian besar organ tumbuhan, baik dari akar, batang, maupun daun. Jaringan ini tuh berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan, lalu menjadi tempat terjadinya fotosintesis, menyimpan cadangan makanan dan juga air, serta mampu membantu proses regenerasi atau penyembuhan luka. Jaringan dasar ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada jaringan parenkym, kolenkym, klorenkym, sklerenkym, dan juga airenkym. Next. Jaringan parenkym merupakan jaringan dasar utama yang paling banyak terdapat pada organ tumbuhan. Sel-selnya ini tuh hidup, berdinding tipis, memiliki vakuola besar, dan ruang antar selnya itu cukup luas. Karena sifatnya yang fleksibel, jaringan ini tuh bisa menyesuaikan dirinya dengan berbagai fungsi. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai tempat fotosintesis, khususnya parenkym asimilasi. Yang kedua, sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan dan air. Yang ketiga, membantu transportasi zat. Yang keempat, berperan dalam regenerasi atau penyembuhan luka ketika jaringan tumbuhan ini tuh mengalami kerusakan. Next. Jika kita lihat dari fungsinya, parenkym ini tuh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada parenkym asimilasi, berguna untuk fotosintesis. Yang kedua ada parenkym penimbun, berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada parenkym air atau hidrenkym, yang mana berfungsi untuk menyimpan air pada tumbuhan xerofit seperti kaktus, seperti itu. Lalu yang keempat ada parenkym udara atau airenkym, yang mana berfungsi untuk menyimpan cadangan udara. Yang kelima ada parenkym pengangkut, yang berfungsi untuk membantu proses transportasi. Yang keenam ada parenkym sekresi, yang mana menghasilkan atau mengeluarkan zat tertentu. Yang terakhir yaitu parenkym penutup luka, yang mana berfungsi untuk melindungi jaringan saat mengalami kerusakan. Sedangkan jika kita lihat dari bentuk selnya, parenkym ini tuh terdiri dari parenkym palisade atau tiang yang berbentuk memanjang, rapat dengan banyak kloroplas. Yang kedua yaitu ada parenkym bunga karang atau spons, yang berbentuk selnya itu berbentuk tidak beraturan dengan ruang antar selnya itu yang besar. Yang ketiga ada parenkym bintang atau actinenkym dengan bentuk bercabang seperti bintang, serta ada parenkym lipatan yang mana memiliki dinding sel berlipat-lipat untuk memperluas permukaan. Next. Selanjutnya yaitu ada jaringan kolenkym. Jaringan kolenkym ini tuh merupakan jaringan penyokong yang memberikan kekuatan sekaligus kelenturan pada tumbuhan, terutama pada organ-organ yang muda.
Sel-sel kolenkim ini tuh masih hidup, berbentuk memanjang, dan juga memiliki dinding sel yang menebal, tidak merata karena adanya penebalan zat selulosa dan juga pektin. Next. Ciri-ciri dari kolenkim ini tuh tidak mengandung lignin, sehingga jaringan ini tuh masih lentur dan tidak sekeras jaringan sklerenkim. Kolenkim itu banyak sekali ditemukan di tepi batang, pada tangkai daun, serta tulang daun. Fungsi dari kolenkim sendiri yaitu yang pertama memberikan kekuatan dan juga kelenturan pada organ muda, seperti batang muda dan juga daun muda. Yang kedua, untuk menopang tumbuhan agar tidak mudah patah saat tertiup angin. Next. Berdasarkan pola penebalannya, jaringan kolenkim ini tuh dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada kolenkim sudut atau angular yang menebal di sudut-sudut sel, lalu ada kolenkim lamelar, bisa disebut plate atau tangensial, yang menebal sejajar permukaan. Selanjutnya yaitu ada kolenkim anular atau cincin, serta kolenkim lakunar atau bisa disebut sebagai lakunar atau tubular, yang mana jenis kolenkim ini tuh dapat menebal di sekitar ruang antar sel. Next. Selanjutnya yaitu ada jaringan klorenkim. Jaringan ini tuh merupakan salah satu bentuk khusus dari jaringan parenkim yang sangat banyak mengandung kloroplas. Karena itu, jaringan ini tuh sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Next. Ciri-ciri dari jaringan klorenkim yaitu tersusun dari sel-sel yang hidup serta berdinding tipis. Kedua, banyak sekali mengandung kloroplas. Yang ketiga, biasanya itu terdapat pada daun, batang muda, dan juga organ-organ hijau pada tumbuhan. Yang keempat, merupakan bentuk khusus dari parenkim asimilasi. Fungsinya yaitu yang pertama, melakukan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Yang kedua, membantu pertukaran gas melalui ruang antar sel pada mesofil daun. Yang ketiga, menyimpan hasil fotosintesis sementara sebelum didistribusikan ke bagian tumbuhan yang lainnya. Next. Berdasarkan strukturnya, jaringan klorenkim ini tuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada klorenkim palisade dan juga klorenkim spons atau bunga karang. Klorenkim palisade sendiri merupakan berbentuk dari sel-sel yang rapat, memanjang, dan juga banyak sekali mengandung kloroplas untuk proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu ada klorenkim bunga karang atau spons, yang mana sel-selnya ini lebih longgar daripada sel-sel dari klorenkim palisade. Dan juga ruang antar sel dari klorenkim spons ini tuh lebih luas. Seperti itu. Next. Yang keempat ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini tuh merupakan jaringan penyokong yang berbeda dari jaringan kolenkim. Jika kolenkim ini kan selnya kan masih hidup, sedangkan jaringan sklerenkim sendiri itu sel-selnya tuh sudah mati saat sudah dewasa. Lalu dinding selnya ini tuh sangat tebal, keras, dan juga mengalami lignifikasi atau penebalan lignin, sehingga jaringan sklerenkim ini tuh jauh lebih kuat dan kaku. Seperti itu.
Next. Ciri-ciri dari jaringan sklerenchyme sendiri yaitu selnya itu mati saat dewasa, dinding selnya itu membal, merata, dan mengalami lignifikasi atau berlignin, memberikan kekuatan, kekakuan, dan juga perlindungan pada tubuh tumbuhan. Nah, umumnya jaringan sklerenchyme ini tuh terdapat pada batang tua, biji, tempurung kelapa, dan juga serabut. Fungsi dari jaringan sklerenchyme sendiri yang pertama yaitu untuk penguat dan juga penyokong utama pada organ tumbuhan yang sudah tua. Yang kedua, melindungi biji dan organ tumbuhan dari kerusakan mekanik. Yang ketiga, memberikan kekakuan dan juga kekuatan pada jaringan supaya tumbuhan itu bisa berdiri tegak seperti itu. Next. Jenis sklerenchyme dapat dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk selnya. Yang pertama ada serabut sklerenchyme atau fibers yang berbentuk panjang dan ramping, serta ada jenis yang kedua yaitu sklereid atau sel batu, yang mana dia itu lebih pendek, keras, dan tidak beraturan bentuknya. Misalnya pada tumbuhan tempurung kelapa dan juga daging buah pir yang teksturnya itu lebih berpasir seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu ada jaringan Eyrenchyme. Jaringan Eyrenchyme itu memiliki ruang antar sel yang lebih luas dan juga berisi udara. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari jaringan Eyrenchyme. Yang pertama, sel-selnya itu hidup dan juga berdinding tipis. Lalu yang kedua, memiliki rongga atau ruang udara yang sangat besar. Yang ketiga, banyak sekali ditemukan pada tumbuhan berair atau tumbuhan air. Bisa disebut sebagai hidrofit. Contohnya seperti tumbuhan eceng gondok. Yang keempat, rongga udaranya itu terbentuk dari proses lisis dinding sel atau pemisahan sel-sel parenchyme. Fungsi dari jaringan Eyrenchyme sendiri yaitu membantu pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida pada tumbuhan air. Yang kedua, menyimpan cadangan udara serta membantu tumbuhan agar dapat mengapung di permukaan air. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis jaringan Eyrenchyme. Berdasarkan cara pembentukan rongganya, jaringan Eyrenchyme ini tuh dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada Eyrenchyme schizogen, yang mana rongganya ini terbentuk karena selnya tuh memisah. Yang kedua ada Eyrenchyme lysigen, yang mana rongganya ini tuh terbentuk akibat lisis atau hancurnya sel. Serta yang terakhir Eyrenchyme schizolysigen, yang mana rongganya itu terbentuk dari kombinasi keduanya, yaitu ada Eyrenchyme schizogen dan juga Eyrenchyme lysigen. Next. Selanjutnya yaitu materi epidermis. Next. Epidermis merupakan lapisan terluar dari organ tumbuhan, meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Epidermis tersusun dari sel-sel hidup yang berbentuk sangat pipih, rapat, dan juga tidak memiliki ruang antar sel, dikarenakan posisinya ini di bagian paling luar,
jaringan ini tuh memiliki fungsi sebagai pelindung, baik dari kerusakan mekanik, kehilangan air, maupun dari serangan patogen. Epidermis disusun dari sel epidermis utama, stomata, trikoma atau rambut epidermis, sel akar, rambut atau root hair, kutikula atau lapisan lilin. Yang terakhir yaitu ada sel silikat dan juga sel gabus. Nah, ini tuh terdapat pada beberapa tumbuhan saja. Tidak semua tumbuhan itu memiliki sel silika ataupun sel gabus. Nah, untuk pembentukan epidermis sendiri itu yang berawal dari protoderm, yaitu jaringan meristematik paling luar yang berasal dari pembelahan meristem apikal di ujung akar maupun batang. Sel-sel protoderm ini tuh akan membelah secara antiklinal, yaitu sejajar dengan permukaan organ, sehingga membentuklah suatu lapisan tunggal sel yang rapat tanpa ruang antar sel sebagai bakal dari epidermis. Setelah itu, sel-sel pada lapisan ini tuh akan mengalami diferensiasi menjadi berbagai tipe sesuai dengan letak dan juga fungsinya. Next. Ciri-ciri dari epidermis yaitu jaringan di bawahnya Ciri-ciri dari epidermis yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan mekanik, patogen, dan juga kehilangan air. Yang kedua, mengurangi penguapan dengan adanya kutikula atau lilin di permukaannya. Yang ketiga, sebagai pertukaran gas melalui stomata. Nah, gas ini tuh yaitu ada dua, karbon dioksida dan juga oksigen. Yang ketiga, adanya transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Selanjutnya yaitu adanya penyerapan air dan juga mineral pada akar muda melalui rambut akar. Kemudian adanya sekresi zat tertentu, misalnya ada nektar, garam, atau racun yang lewat dari trikoma glanduler. Yang terakhir yaitu merupakan alat pertahanan dengan adanya trikoma atau duri halus terhadap hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Next. Berikut merupakan penyusun-penyusun dari sel epidermis. Yang pertama ada sel epidermis sendiri atau sel epidermis utama, yang merupakan sel utama yang menyusun jaringan epidermis. Bentuknya itu pipi atau persegi panjang dengan susunan yang rapat tanpa ruang antar sel. Ciri-cirinya itu hidup saat dewasa. Yang kedua, dinding selnya itu sangat tipis dan biasanya itu akan dilapisi oleh kutikula. Yang ketiga, tidak memiliki kloroplas kecuali pada sel penjaga stomata. Yang keempat, tersusun rapat membentuk lapisan tunggal. Nah, untuk fungsinya sendiri itu yang pertama sebagai pelindung utama jaringan di bawahnya. Yang kedua, mengurangi penguapan melalui dinding sel yang dilapisi oleh kutikula. Yang ketiga, mengatur pertukaran zat bersama stomata. Dan yang terakhir pada akar, membantu penyerapan air dan juga mineral dengan diferensiasi menjadi rambut akar. Yang kedua yaitu ada stomata. Stomata sendiri merupakan celah atau pori-pori kecil pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penjaga atau bisa disebut dengan guard cell. Stomata ini tuh banyak sekali terdapat pada daun, terutama pada bagian bawahnya. Ciri-ciri dari stomata sendiri yaitu yang pertama terdiri dari celah stomatal dan
dua sel penjaga berbentuk seperti ginjal pada dikotil atau seperti pelana pada monokotil. Yang kedua, sel penjaga ini tuh mengandung kloroplas, berbeda sekali dengan sel epidermis biasanya. Lalu yang ketiga, jumlah dan letak stomata ini sangat berbeda pada setiap jenis tumbuhan. Untuk fungsinya, mengatur pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen untuk fotosintesis dan juga proses respirasi. Yang kedua, mengendalikan transpirasi atau penguapan air. Yang ketiga, membuka dan juga menutup sesuai kondisi cahaya, kadar air, dan juga karbon dioksida. Yang terakhir, mendukung pendinginan alami tumbuhan melalui proses penguapan air. Yang ketiga, ada trikoma. Trikoma ini tuh merupakan rambut dari jaringan epidermis. Trikoma sendiri merupakan tonjolan atau modifikasi sel epidermis yang berbentuk rambut, sisik, dan juga duri-duri halus. Trikoma ini bersifat non-glanduler atau tidak menghasilkan zat dan juga dapat bersifat glanduler yang mana menghasilkan sekresi. Ciri-ciri dari trikoma sendiri yaitu yang pertama, berasal dari sel epidermis yang mengalami pemanjangan. Yang kedua, bentuknya ini sangat bervariasi, yaitu adanya rambut halus, sisik, kelenjar, atau duri. Yang ketiga, dapat berupa sel tunggal atau multiseluler. Dan yang terakhir, ada yang mengandung zat sekresi seperti nektar, garam, atau bahkan mengandung racun. Fungsi dari trikoma sendiri yaitu yang pertama, dapat mengurangi penguapan dengan menahan air pada permukaan daun. Yang kedua, melindungi tumbuhan itu dari sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, sebagai alat pertahanan melawan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang terakhir, pada beberapa tumbuhan itu terdapat trikoma yang mana menghasilkan sekresi seperti minyak atsiri atau nektar. Yang keempat yaitu ada sel akar rambut atau root hair, yang mana sel akar ini tuh merupakan modifikasi dari sel epidermis yang memanjang membentuk tonjolan tipis seperti rambut. Rambut akar ini hanya terdapat pada akar-akar muda. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sel hidup yang memanjang menyerupai rambut. Yang kedua, berdinding tipis dan memperluas permukaan akar. Yang ketiga, umumnya sel akar ini tuh berumur pendek dan juga rentan rusak atau mudah rusak. Yang terakhir yaitu tidak mengandung kutikula agar penyerapan lebih efektif. Fungsinya yaitu yang pertama, memperluas permukaan akar sehingga penyerapan air dan juga mineral ini dari tanah dapat lebih maksimal lagi. Seperti itu penyerapannya. Yang kedua, membantu tumbuhan melekat lebih kuat pada tanah. Yang ketiga, berperan dalam hubungan dengan mikroorganisme tanah, misalnya mikoriza. Yang kelima yaitu adanya kutikula atau lapisan lilin. Lapisan tipis yang menutupi dinding sel epidermis dan juga tersusun dari zat kutin yang bersifat lilin dan juga kedap air. Kutikula ini terdapat pada bagian organ yang terpapar udara bebas, misalnya seperti daun dan juga batang muda. Ciri-ciri dari kutikula sendiri yang pertama yaitu tersusun dari
kutin atau zat lilin. Yang kedua, berbentuk transparan sehingga cahaya ini tuh tetap bisa masuk untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, tebalnya ini tuh sangat bervariasi tergantung jenis tumbuhan dan kondisi lingkungan pada tumbuhan tersebut. Yang terakhir yaitu tebal pada tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang hidup di tempat kering dapat mencegah kehilangan air dalam tubuh tumbuhan tersebut. Fungsinya yaitu yang pertama mengurangi penguapan yang berlebihan, yang kedua melindungi epidermis dan juga serangan patogen, yang ketiga dapat menahan kerusakan mekanik dan juga cahaya matahari secara langsung, yang keempat sebagai penghalang masuknya air dari luar sehingga air itu tidak dapat mudah menempel gitu loh pada permukaan daun. Terakhir adanya sel silika dan juga sel gabus. Nah, sel silika dan juga sel gabus ini tuh tidak semua tumbuhan itu mempunyai. Ada yang mempunyai sel silika, ada yang mempunyai sel gabus, dan juga ada yang mempunyai keduanya. Sel silika dan juga sel gabus. Untuk sel silika ini tuh terdapat pada rumput-rumputan atau famili Garminae. Sedangkan sel gabus terdapat pada organ tertentu yang memerlukan perlindungan tambahan. Ciri-ciri dari sel silika sendiri, yang pertama, mengandung endapan silika pada dinding selnya. Yang kedua, biasanya itu berpasangan dengan sel gabus. Yang ketiga, banyak terdapat pada tumbuhan monokotil, terutama pada tumbuhan yang rumput-rumputan. Fungsi sel silika sendiri, yang pertama, memberikan kekuatan dan juga kekakuan tambahan. Yang kedua, melindungi daun dari serangan herbivora atau serangan dari hewan pemakan tumbuhan. Dan di saat hewan itu mau memakannya, itu sel silika itu kan sangat keras, sehingga mereka itu sangat sulit untuk memakan tumbuhan yang memiliki penyusun sel silika seperti itu, karena sangat keras saat dikunyah. Yang ketiga, menjaga kekuatan mekanik jaringan epidermis. Untuk ciri-ciri dari sel gabus sendiri, yang pertama, mengandung zat suberin atau gabus yang sangat kedap air. Yang kedua, bersifat mati saat dewasa. Yang ketiga, sering berdampingan dengan sel silika. Fungsi dari sel gabus sendiri, yang pertama, memberikan perlindungan ekstra terhadap kekeringan dan patogen. Yang kedua, membantu mengurangi penguapan. Yang ketiga, memperkuat struktur organ yang ditutupi oleh epidermis. Untuk materi selanjutnya yaitu ada jaringan pembuluh yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Robi. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya, Zahra. Yang selanjutnya yaitu terkait materi jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh merupakan sebuah jaringan yang ada pada organ tumbuhan yang mempunyai fungsi untuk sistem transport atau sistem pemindahan air dan juga mineral hasil fotosintesis. Jaringan pembuluh ini terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan juga phloem. Bisa di next. Untuk yang pertama yaitu xilem. Xilem merupakan salah satu jaringan pembuluh yang punya fungsi untuk mengangkut air dan juga bahan mineral dari akar menuju ke daun. Jaringan ini juga bisa berguna untuk menyokong tumbuhan karena dinding selnya itu tebal dan juga dilapisi lignin. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk ciri-ciri dari xilem. Ciri-ciri dari xilem yang pertama yaitu dinding sekundernya itu berlapis-lapis, sehingga
mampu untuk memberikan sokongan bagi tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu karena adanya lignifikasi, maka bisa memberikan ketahanan mekanis dan juga untuk mencegah kolaps ya atau kerusakan saat ada tekanan negatif yang tinggi. Lalu struktur dari silem ini ada 4 seperti yang ada pada gambar, yang mana silem ini terdiri dari trakea, serabut silem, trakeit, dan juga sel parenkim. Untuk trakeit merupakan sebuah struktur silem yang berfungsi sebagai penopang dan juga penghantar air. Dan trakeit ini juga tersusun atas sel-sel yang berbentuk lancip dan panjang, di mana dinding selnya itu terdapat lubang-lubang atau pori, yang mana fungsi dari pori ini itu untuk meneruskan air dan juga mineral yang ada di sel sekitarnya, jadi bisa diteruskan ke sel yang lain. Lalu yang kedua yaitu ada trakea. Trakea ini merupakan sel-sel yang berbentuk silinder yang akan mati setelah dia dewasa. Di ujung sel dari trakea itu akan bersatu untuk membentuk sebuah tabung berpori-pori yang tujuannya yaitu untuk menghantar air yang disebut pembuluh. Lalu untuk ukuran sel trakea ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan trakeit, dan tetapi itu punya penebalan yang lebih tipis daripada trakeit. Penebalan ini akibat adanya zat lignin. Hal yang ketiga yaitu ada parenkim silem. Untuk parenkim silem ini merupakan sel yang ada pada silem yang punya vakuola yang berukuran besar, dan vakuolanya ini berguna untuk menyimpan cadangan bahan makanan. Lalu pada umumnya parenkim silem ini terdiri dari sel-sel yang masih hidup dan bisa kita temukan di bagian silem primer maupun silem sekunder. Lalu yang terakhir yaitu ada serabut silem, yang mana serabut silem ini terdiri dari sel-sel yang panjang dengan ujung yang runcing. Di dinding sel serabut silem itu juga mengandung lignin serta pori-pori yang lebih sempit jika dibandingkan dengan trakeit. Bisa di next. Lalu jaringan pembuluh yang kedua yaitu ada flum. Flum merupakan jaringan pembuluh yang ada pada tumbuhan dan mempunyai fungsi untuk menyalurkan makanan yang dihasilkan oleh daun selama proses fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu untuk jaringan floem ini biasanya terdiri dari sel hidup, serta jaringan ini memerlukan ATP atau energi untuk mengangkut atau menyalurkan makanan yang dihasilkan oleh daun. Struktur jaringan flum bisa dilihat pada gambar, yaitu ada sieve tube atau tabung saringan. Lalu yang kedua ada companion cell atau sel pengiring. Yang ketiga ada parenkima cell, yaitu sel parenkim. Lalu ada fiber, serat-serat dari phloem. Dan yang terakhir yaitu phloem parenkima atau phloem parenkim. Untuk penjelasannya yang pertama yaitu untuk sieve tube. Sieve tube merupakan sebuah tabung saringan yang berguna untuk mengangkut nutrisi. Tabung ini punya struktur yang memanjang seperti tabung dengan dinding ujung yang berlubang yang disebut plat saringan atau sieve plate. Dan nantinya tabung saringan ini itu mempunyai ciri-ciri tidak memiliki nukleus, ribosom maupun vakuola. Tabung saringan ini akan membentuk saluran kontinu, saluran ke atas untuk mengalirkan hasil-hasil dari fotosintesis ataupun air yang ada di akar, yang ada di daun, dan nantinya plat saringan ini memungkinkan untuk pergerakan nutrisi dari satu tabung ke tabung lainnya. Hal yang kedua yaitu ada sel pengiring. Sel pengiring ini ada kaitan erat dengan tabung saringan, yang mana sel ini bisa memberikan dukungan untuk proses metabolisme yang terjadi di sieve tube atau tabung saringan. Yang mana sel pengiring ini itu punya nukleus dan juga sejumlah organel yang mendukung kebutuhan metabolisme. Lalu di sel pengiring juga ada plasmodesmata yang berfungsi untuk menghubungkan antara sieve tube 1 dengan sel pengiring, serta plasmodesmata ini juga bisa berguna untuk pertukaran zat fotosintesis.
Hal yang ketiga yaitu ada sel parenkim. Sel parenkim ini merupakan sel hidup yang tersusun longgar dan mempunyai berbagai fungsi. Salah satunya yaitu untuk menyimpan dan juga memetabolisme berbagai zat termasuk pati dan juga lipid. Sel parenkim ini juga terlibat dalam perbaikan dan juga regenerasi dari jaringan floem. Lalu yang keempat yaitu ada serat atau fiber. Serat ini merupakan sebuah sel panjang dan berbentuk ramping yang bisa memberi struktur atau memberi dukungan struktur pada floem. Serat juga bisa ditemukan di bagian sisi luar floem yang berguna untuk menambah kekuatan jaringan dari floem. Lalu yang terakhir yaitu ada parenkim floem yang merupakan sel parenkim khusus yang berhubungan dengan floem. Dan sel ini mempunyai fungsi untuk menyimpan nutrisi, terutama nutrisi dalam bentuk butiran pati. Sel parenkim floem juga bisa terlibat dalam perbaikan dan juga regenerasi dari jaringan floem. Bisa di next. Lalu yang selanjutnya yaitu mekanisme transport hasil pengangkutan fotosintesis di jaringan xilem. Yang mana pada gambar tersebut ada urutan-urutan proses dari mekanisme transport xilem, dimulai dari gambar yang nomor 3, yang mana air yang ada di bagian tanah atau di dalam tanah itu akan diserap oleh root hair, yang nantinya root hair itu akan meningkatkan luas permukaannya. Lalu air terus masuk ke root hair dan terjadi perbedaan konsentrasi ion. Karena adanya terjadi perbedaan konsentrasi ion, sehingga air yang ada di dalam tanah itu bisa masuk ke root hair. Karena air yang ada di dalam sel akar itu jauh lebih negatif, sehingga akan terjadi proses osmosis, yaitu proses bergeraknya molekul air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau konsentrasi positif ke negatif. Setelah air itu masuk ke root hair, maka panah akan mengarah ke bagian atas, yaitu air akan mengarah ke akar, yaitu di gambar kedua, yang mana air itu dipindahkan melalui trachea. Lalu saat berada di xilem, ya saat berada di xilem akan terjadi sebuah proses yang namanya kohesi dan juga adhesi. Nah, untuk proses kohesi dan adhesi ini, untuk yang kohesi itu merupakan sebuah proses pengikatan molekul hidrogen dengan molekul H2O atau air, sehingga mereka ini akan menjadi suatu ikatan yang kuat. Serta nantinya setelah adanya kohesi, itu nanti ada tambahan satu gaya, yaitu gaya adhesi, yang mana gaya adhesi ini berfungsi untuk memastikan air yang ada di dalam jaringan xilem ini tidak jatuh ke bawah, jadi bisa menempel ke dinding-dinding xilem. Jadi dikarenakan adanya gaya adhesi ini tadi, membuat air itu tidak bisa menuruti gaya gravitasi atau terjun ke bawah. Lanjut ke bagian yang nomor 3, ada bagian transpirasi. Transpirasi ini disebabkan karena adanya gaya tarik pada daun. Nah, jadi saat daun ini mengeluarkan airnya alias menguap, ya, melakukan proses penguapan, maka akan terjadi proses transpirasi. Proses ini merupakan proses tarik-menarik dari daun untuk menarik molekul air yang ada di sekitarnya. Jadi molekul air yang ada di jaringan xilem akan dibawa ke daun. Nah, oleh karena itu saat sampai di daun akan terjadi proses transpirasi dan air itu akan masuk ke sel-sel mesofil, yang nantinya setelah air itu masuk ke sel-sel mesofil akan dibawa ke stomata. Dan ketika air itu sudah mengarah ke lingkungan atau mengarah keluar, maka akan terjadi penguapan. Dan ketika air itu menguap, maka akan terjadi proses transpirasi lagi yang membuat jaringan xilem itu akan membawa airnya itu ke bagian atas. Bisa dilanjut ke next. Lalu yang kedua yaitu mekanisme transport dari floem. Nah, dari gambar tersebut yang mana ada source ya atau sel daun, yang mana sel daun ini akan membawa sukrosa
menuju ke companion cell atau sel pengiring. Nah, setelah dari sel pengiring, nantinya sukrosa ini akan dibawa ke sieve tube atau tabung saringan atau tabung penyaring. Nah, dikarenakan sukrosa ini sudah masuk ke sieve tube, membuat potensial air yang ada di phloem itu menjadi rendah, sehingga diperlukan air dari proses silem tadi atau dari jaringan silem untuk bisa membuat potensial air dari phloem itu tidak rendah. Dan akibat adanya pemasukan air dari silem itu tadi, membuat tekanan turgor yang ada di dekat source atau di dekat jaringan daun itu meningkat, sehingga karena adanya tekanan turgor dari daun itu tadi bisa membuat sukrosa itu terjadi terdorong menuju ke bagian sink atau jaringan targetnya. Lalu setelah masuk ke sieve tube, nantinya sukrosa akan dibawa terlebih dahulu ke companion cell atau sel pengiring. Setelah dari sel pengiring, nantinya akan masuk ke sink. Sink ini merupakan jaringan target dari proses transport phloem. Salah satunya yaitu ada akar, umbi, maupun buah. Nah, dikarenakan sukrosa ini sudah selesai semua dimasukkan ke dalam sink, otomatis potensial air di phloem itu akan menjadi tinggi, sehingga air yang ada di phloem ini harus dikembalikan lagi ke silem agar menjaga kesetimbangan. Bisa di next. Baik, karena presentasi pada hari ini telah selesai, semoga materi yang sudah disampaikan oleh ketiga presentator kita yang luar biasa bisa memberikan pemahaman lebih dalam terkait jaringan pada tumbuhan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.